semakin dicari dan digemari. Jambu biji tanpa biji. Jambu kristal merupakan mutasi dari jambu muang taipat, ditemukan pada tahun 1991 di distrik Kaohsiung, Taiwan, dan diperkenalkan di Indonesia oleh Misi Teknik Taiwan yang bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor. Jambu kristal mempunyai bentuk bulat atau agak lonjong dengan dasar bergelombang. Ada juga yang rata, tergantung varietasnya. Warna kulitnya hijau muda terang berlapiskan lilin di kulitnya. Daging buahnya berwarna putih bersih dan jernih, sangat tebal, renyah, dan menjadi sedikit lunak sejalan dengan kematangan buah. Bobot buah rata-rata 300 gram, bahkan ada yang mencapai 800 gram. Sekali panen dalam seminggu, dari 150 pohon dapat menghasilkan 2 hingga 3 kuintal jambu kristal loh sahabat. Dan saat ini harga jambu kristal di pasaran sedang meroket, mulai dari 10.000 hingga 15.000 per kilogramnya. Untuk 1 kilo biasanya berisi 4 hingga 5 buah. Nah, bisa dibayangkan berapa keuntungan petani per minggunya? Cukup menggiurkan bukan? Keunggulan yang paling istimewa adalah jumlah bijinya yang kurang dari 3% bagian buah yang tidak didapat pada jambu biji jenis manapun. Buah yang satu ini selain manis dan menyegarkan, juga memiliki banyak khasiat bagi kesehatan. Misalnya, kandungan vitamin C-nya yang tinggi, yang dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh, anti tumor, antioksidan, dan anti peradangan, serta mampu mencegah penuaan dini. Wah, sudah segar menyehatkan pula ya. Untuk memperoleh jambu kristal ini pun sangatlah mudah. Seperti di beberapa wilayah Kabupaten Bogor, yaitu Kecamatan Rancabungur dan Kecamatan Caringin, yang menjadikan jambu kristal sebagai salah satu komoditas unggulan. Nah, bagaimana di daerah Anda? Apakah mudah untuk ketemu dengan jambu kristal? Penasaran dengan budidayanya? Jangan lupa simak video kami hingga selesai. Ini dia tips budidaya jambu kristal versi Agrotech. Pertama, perhatikan iklim, media tanam, dan ketinggian tempat budidaya. Tanaman jambu kristal dapat tumbuh di daerah dengan intensitas curah hujan sedang dan dapat tumbuh, berkembang, serta berbuah dengan optimal pada suhu sekitar 20 hingga 30 derajat Celcius di siang hari. Tanaman jambu kristal dapat tumbuh baik pada lahan yang subur dan gembur dengan derajat keasaman tanah yaitu antara 6 hingga 6,5 serta berdrainase yang baik. Tanaman jambu kristal pun dapat tumbuh baik pada ketinggian antara 5 hingga 1000 mdpl. Untuk sekarang, sentra pengembangan jambu kristal ada di Bengkulu Utara, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, dan Papua Barat. Kedua, cara budidaya jambu kristal. Budidaya jambu kristal hampir sama dengan tanaman buah lainnya. Budidaya jambu ini tidak memerlukan lahan yang luas apabila ingin membudidayakan jambu ini. Anda bisa memanfaatkan sisa lahan yang ada di sekitar rumah atau dengan sistem tabu lampot. Dengan sistem itu pun buah ini sudah bisa dibudidayakan karena tanaman tersebut tidak terlalu memerlukan perawatan ekstra. Dengan metode tabu lampot lebih praktis dan indah dipandang mata. Untuk nilai ekonominya, nilai jual lebih mahal di waktu sedang berbuah. Selain itu, Anda juga bisa menghasilkan penjualan dari bibit cangkokan. Nah, untuk pertumbuhan buahnya sendiri, di tahun pertama per pohon bisa menghasilkan 50 kg. Agar pertumbuhannya baik, diperlukan pupuk kompos atau pupuk kandang selain pupuk buatan pabrik. Untuk per hektar biasanya dibutuhkan sekitar 2 ton pupuk kandang. Ketiga, perawatan. Perawatan yang pertama kali dilakukan yaitu penyiraman. Penyiraman dapat dilakukan secara rutin 3 hari sekali ketika pohon masih kecil. Jika memasuki musim penghujan, skala penyiraman dapat dikurangi. Pemberian pupuk organik 3 bulan sekali dan pupuk kimia 1 bulan sekali. Selanjutnya yaitu pembungkusan pada jambu yang baru tumbuh atau bakal buah. Proses ini menggunakan plastik yang diisikan kertas, kemudian diklip atau staples.
Selain itu, juga dilakukan pemangkasan terhadap batang yang tidak produktif untuk menyeimbangkan produksi daun dan buah. Dalam budidaya jambu kristal, terdapat hama yang menjadi musuh petani. Contohnya rumput liar dan ulat. Pemberatasannya sendiri dapat dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan herbisida sebanyak 2 minggu sekali. Keempat, proses panen. Jambu kristal mulai berbunga setelah 9 bulan dan dapat dipanen 1 tahun setelah ditanam. Untuk selanjutnya dapat dipanen 1 minggu sekali. Pemanenan dilakukan ketika jambu yang berwarna hijau pekat menjadi muda keputih-putihan. Dalam kondisi ini, maka jambu telah siap dipanen. Pada saat panen, jambu ditata rapi sedemikian rupa untuk menghindari memar pada kulit buah. Kemudian jambu disortir antara ukuran besar dan kecil karena harganya yang berbeda. Nah, itu tadi sedikit informasi tentang budidaya jambu kristal. Semoga bermanfaat dan salam sukses.